Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Balik lagi bareng saya Sardi Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada video kali ini mungkin saya akan sedikit mereview salah satu cloud provider terkemuka yang saya anggap terkemuka ya di Indonesia, yaitu Biznet Geo. Nah, di sini saya coba akan mereview salah satu produk mereka, yaitu Biznet PPS ya, yang PPS-nya untuk Neolight. Coba kita lihat harganya. Di sini Neolight. Nah, di sini ya paket-paketnya. Nah, di sini selain Neolight dia ada paket yang lain lagi ya. Seperti Neo Metal, ini bare metal. Kalau yang untuk PPS itu ada Neolight dan Virtual Compute. Nah, di sini saya sudah memesan atau membeli PPS yang 2 core, virtual CPU-nya, RAM-nya 4 GB, kemudian storage-nya 60 GB. Nah, ini untuk storage-nya dia menggunakan SSD ya, SSD storage. Ini belum NVMe. Saya tanya juga belum NVMe pada sellernya, belum NVMe. Tapi di sini SSD-nya sudah SSD Enterprise ya. Jadi berbeda dengan SSD yang pada umumnya. Ini sudah cepat juga. Nah, di sini saya sudah pesan ya. Ini terlihat. Awalnya itu saya pesan yang 24, yang 2 CPU 4 RAM, tapi kemudian saya upgrade lagi. Saya tambah ini 42.000, kemarin saya upgrade. Kenapa? Karena saya coba kemarin itu agak CPU-nya agak ngepick. Jadi saya tambahin CPU satu lagi. Nah, di sini coba kita lihat di bagian panelnya seperti apa. Nah, di sini jika kita lihat di dalamnya, setelah kita klik tadi layanannya, terlihat seperti ini ya kontrolnya. Bisa open konsol langsung dari sini, bisa resize, kemudian delete VM-nya, kemudian bisa stop, restart seperti ini. Ini standar ya. Nah, di sini kalau yang Neolight itu saya tanya belum ada PPC ya. Tapi kalau mau yang ada yang PPC-nya bisa dari Neo Virtual Compute. Nah, di sini fungsinya apa? Nanti misalnya teman-teman punya 2 atau pokoknya lebih dari 1 VM, teman-teman mau koneksikan langsung antar VM. Nah, itu teman-teman butuh private networknya. Jadi butuh PVC-nya. Kalau yang paket yang Neolight, yang Virtual Compute itu sudah ada private networknya. Bisa teman-teman pakai yang Virtual Compute. Tapi kalau yang saya review itu nggak ada PPC-nya ya. Nah, di sini saya coba masuk ke VM-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ya ke VM-nya. Di sini coba kita benchmark terlebih dahulu, kita lihat. Saya pakai bench.sh. Kita coba benchmark. Nah, di sini terlihat ya, CPU core-nya ada 4 core tadi. Kecepatannya 2,3 ya. 2,2 MHz. Total disknya tadi ya 60 GB. Memorinya juga 4 GB. Di sini sudah uptime 10 hari. Nah, virtualisasinya dia pakai KVM. Kemudian untuk data centernya di sini kalau yang Neolight itu nggak ada di tempat lain ya, hanya satu region aja, dia di Jawa Barat. Nah, di sini lokasinya, regionnya di Jawa Barat. Jadi data centernya ada di Jawa Barat. Nah, untuk I/O speednya sebenarnya ini sudah cukup kenceng ya. Kalau untuk ukuran SSD, kalau NVMe itu mungkin 500-an ke atas, tapi kalau untuk NVMe ini udah sangat cepat ini. Udah cepat. Kemudian di sini kita coba lihat speed testnya. Untuk uploadnya 940-an ya Mbps. Nah, ini 1:1 download speednya juga. Kalau kita lihat ini 1:1, latensinya juga rendah. Ini bagus. Kalau dari segi jaringan, insyaallah untuk di jaringan lokalnya ya, di jaringan lokalnya insyaallah Biznet ini cukup bagus. Bahkan bisa dibilang sangat stabil ya, bagus.
dari segi jaringannya. Nanti kita coba build salah satu aplikasi gimana proses prosesornya atau spek yang gini, apakah lama ngebuildnya atau tidak. Oke, ini saya stop aja ya. Ini kalau ini untuk bandwidth yang internasionalnya, cuman ini untuk downloadnya mungkin agak rendah, tapi kalau untuk uploadnya juga tinggi ya. Nah, di sini saya coba test build ya. Ini salah satu front end saja. Saya coba test build. Biasanya saya nge-build itu langsung di servernya, nggak di lokal. Karena saya mau tahu nanti karena yang jalannya nanti kan di server, jadi saya khawatir tidak sesuai dengan yang di lokal, jadi saya buildnya juga di servernya. Nah, di sini saya coba saya coba build ya. Ini JavaScript untuk React front end-nya. Kita tunggu proses build-nya. Nah, di sini agak lama ya proses build-nya. Sebenarnya sebelumnya saya sudah coba nge-build, itu sangat-sangat lama proses build-nya dengan Neolite ini. Ini juga sebelumnya, bahkan ini sudah sesi SSH-nya udah out ya, udah keluar saya. Karena saking lamanya, jadi nggak bisa di-build langsung. Jadi mungkin ke-build tapi udah waktunya itu, waktu yang dibutuhkan untuk nge-build itu lama sekali. Biasanya saya juga menggunakan provider lain dengan mungkin harganya mirip-mirip, sedikit murah dari Neolite, akan tetapi proses build-nya ya cuman memakan waktu mungkin sekitar 3-4 menit proses build-nya. Tapi kalau ini mungkin 10-15 menit mungkin ada. Itu mungkin kalau siap bisa saja lebih dari waktu itu. Ini saya cancel saja ya. Kemudian saya juga menggunakan Docker. Coba test build image Docker. Itu juga memakan waktu yang lama ya. Jadi jika dibandingkan dengan provider yang saya gunakan dengan harga yang mirip-mirip juga, itu mungkin lebih baik provider yang sebelah. Untuk yang ini ya, Neolite ya, khusus Neolite. Di sini saya bahas khusus Neolite. Akan tetapi untuk mungkin yang apa tadi ya, satu nama virtual compute mungkin beda ya, ininya kecepatan CPU, kemudian apa SSD dan yang lainnya. Tapi di sini saya review yang bagian Neolite. Jadi kesimpulannya untuk Neolite ini, kalau misalnya project teman-teman atau website teman-teman itu tidak begitu besar, kecil gitu kan, untuk mungkin teman-teman pakai React atau pakai Vue, itu mau nge-build-nya di server, itu disarankan ya nggak usah terlalu besar gitu projectnya, karena kalau besar ya prosesnya lama nge-build-nya di Neolite ini. Tapi kalau misalnya ya kecil gitu kan, skala kecil, mungkin lebih masuk akal nge-build-nya di server. Atau teman-teman juga punya project yang bukan di undocker, bukan di Docker gitu kan, atau bukan bentuknya kontainer, mungkin project yang biasa kayak PHP atau Node.js-nya langsung, mungkin lebih cocok. Bisa menggunakan Docker, cuman itu tadi proses build-nya itu agak lama gitu. Sementara kita butuh prosesnya proses deployment itu, proses CI/CD kita itu kan butuh prosesnya yang agak cepat gitu kan, biar enak proses developmentnya, kemudian kita deliver ke productionnya juga cepat, seperti itu. Jadi saya sarankan mungkin menggunakan yang lain ya. Mungkin ini di sini saya belum mencoba yang virtual compute, mungkin nanti ada kesempatan saya coba yang virtual compute. Tapi saya yakin untuk yang virtual compute ini prosesnya lebih cepat dari yang Neolite. Saya yakin seperti itu, karena sebelumnya saya sudah tanya ke sellernya, saya sudah chat, katanya ini beda. Sudah dikasih juga benchmarknya untuk yang virtual compute itu. Kalau di sini kan tadi kan nama
Nama CPU-nya kan nggak jelas itu, namanya kan nggak disembunyiin. Nah mungkin kalau di virtual computer itu kemarin dikasih lihat CPU-nya, kalau nggak salah Intel apa ya, saya lupa juga. Oke, mungkin itu sedikit review dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.